Kalau ada minumannya habis sudah habis. Oh, sudah habis. Ini waktunya nih, saya minta waktu hanya 15 menit sama dengan kawan saya. Pada waktu dengan setengah 10 mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera kepada saudara. Saya Taslim, saya dari Indonesia yang student UPSI di sini. Antum siapa namanya? Adha. Adam. Liza. Ini dari kos bahasa Inggris. Kos pendidikan seni. Pendidikan keuangan. Sebelum kita mulai belajar, kita baca surat Al-Fatihah. Ala hadi wa Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kana abdu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita dapat bertemu di Serambi Masjid atau di luar di Darjah. Saya akan menyampaikan yang juga dari pensyarah yang bertajuk tadabbur ayat kauniyah dan qauliyah dalam pembelajaran di luar di Darjah, memahami hujan dan peredaran siang malam itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sekeliling kita, itu ada angin, langit yang luas, tanah yang terbentang, angin yang bertiup perlahan-lahan. Itulah subhanallah, itu adalah semua cipta Allah Subhanahu wa taala, baik di muka bumi, langit, semua itu adalah cipta Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan belajar tentang dunia, dua jenis ayat yang Allah turunkan. Yang pertama adalah ayat qauliyah. Apa itu ayat qauliyah? Itu ayat yang berada di dalam Al-Quran. Apa itu ayat qauliyah? Saya ulang, ayat yang berada di ayat-ayat Al-Quran itu namanya ayat qauliyah. Yang kedua apa? Ayat kauniyah. Itu ialah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu mulai ya wujudnya semesta alam ini. Ya ada seperti hujan, ada gunung, ada lautan, ada pergantian malam dan siang. Itu adalah namanya kauniyah. Coba ulang bareng-bareng, apa itu kauniyah? Al-Quran di sini ada ya, di sini ada. Yang kauniyah itu adalah berkuasaan semesta alam ini. Itu adalah definisinya itu. Maka kita fokus pada fenomena dua, yaitu masalah hujan dan peredaran pergantian siang dan malam. Walaupun sekarang cuaca malam ya, kebetulan lagi terhujan, tapi kita boleh belajar tentang hujan karena sumber ilmu itu tidak semestinya harus secara fisikal, tapi kita menggunakan video nanti, dan video atau gambar sebagai bantuan. Jadi mari kita melakukan dengan bertadabbur. Tadabbur itu merenung dan mengambil pelajaran dari alam ini. Yang saya hormati, kawan-kawan yang saya hormati, pernahkah Anda berpikir bagaimana proses terjadinya hujan? Pernah nggak bagaimana proses hujan? Jujur, pernah tak memikir bagaimana hujan itu prosesnya? Jadi terjadinya hujan itu air laut, sungai, dan tasik yang menginjak ke atas itu karena faktor ya panasnya matahari. Terus ini dipanggil istilahnya evaporasi. Kemudian uap naik
semua air laut itu naik ke langit menjadi sejuk, lalu berkumpul menjadi awan, dinamakan kondensasi. Apabila awan sudah tebal dan berat, titik air akan jatuh sebagai hujan. Itu istilahnya presipitasi. Allah mensyaratkan semua ini dalam Al-Quran yang lebih dari 1400 tahun yang lalu. Mari kita baca bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nur. Coba baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu ruqaman fatarallahu yakhruju min khilalihi. Apa maksudnya? Baca bareng-bareng. Tidaklah engkau melihat bahwa Allah menggerak awan kemudian mengumpulkan nah ini apa? Kalau kita lihat tafsir ya, itu ada perkataan yuzdi sahaban. Itu yuzdi sahaban itu penggerak awan. Allah itu dengan penggerakkan awan. Ada lafaz yu'allifu, yu'allifu adalah yang mengumpulkan. Ada rukoma, yaitu bertindih-tindih. Ada wagda, wagda itu adalah hujan. Inilah bukti bahwa dalam Al-Quran wahyu yang menjelaskan fenomena alam ini. Walaupun sekarang tidak hujan, kita boleh menayangkan video pendek proses siklus hidrologi. Ini coba kita lihat videonya. Ini coba kita. Ini video. Ini terus. Membutuhkan yang namanya air. Mulai dari kita mandi, minum, menyuci, dan lainnya itu tidak akan terlepas dari yang namanya air. Coba bayangkan kalau misalnya kamu minum air putih 2 liter setiap harinya, terus penduduk Indonesia lebih dari 200 juta individu. Kira-kira berapa liter ya air yang dipakai? Dan itu baru Indonesia loh guys. Belum sama teman-teman kita yang ada di negara luar dan benua lain. Tapi kenapa ya air di bumi kita nggak pernah habis? Dari mana asal air tersebut? Nah, itu semua karena adanya siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Mari kita bahas. Siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Secara ringkasnya, air yang ada di bumi menguap menjadi awan, terus turun lagi dan menjadi hujan. Nah, itu yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama walaupun sebanyak apapun pemakaian manusia. Nah, hal ini akan terjadi terus-menerus loh guys, sampai bumi kita berhenti. Siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada siklus air pendek. Nah, siklus ini merupakan siklus yang paling pendek. Nah, jadi di dalam siklus ini air laut akan mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses penguapan air dari laut, danau, sungai atau permukaan air yang lainnya yang ada. Cukup. Ini adalah video yang melatar belakangi prosesnya hujan. Itu istilahnya adalah hidrologi tadi. Jadi sekarang kita kembali kepada ayat kauniyah. Ayat kauniyah seperti tadi. Apa itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu yang menjelaskan adanya semesta alam ini. Itu peredaran siang malam. Fokusnya sekarang kita beralih pada fenomena yang kedua, yaitu pergantian siang dan malam. Setiap kita mengalami yang terang, mengalami siang, malam, gelap. Tapi tahukah Anda mengapa ya terjadi pada malam ini? Mari kita gunakan juga menonton video bagaimana proses terjadinya malam dan siang. Kita lihat
bagaimana prosesnya ini terjadinya siang dan malam. Misalnya dari animasi ini, ada fakta menarik dalam proses terjadinya siang malam yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi. Yang ketiga, bumi berputar pada porosnya, yang biasa kita sebut sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Keempat, sekali putaran bumi secara penuh memerlukan waktu 24 jam. Kelima, bumi juga mengelilingi matahari, yang disebut revolusi bumi. Proses ini membutuhkan waktu 365 hari. Nah, setelah memahami fakta menarik ini, yuk kita simak bagaimana terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam terjadi karena rotasi bumi. Itu adalah video yang menceritakan bagaimana proses terjadinya malam dan siang. Jadi seperti di sini ya, antara Indonesia dan Malaysia pun selisih 1 jam. Kalau di Makkah itu 4 jam. Itulah pergantian bumi. Bumi itu yang mengelilingi matahari. Seperti yang tadi selalu melalui porosnya. Wasyams tadri di mustaqar ada di kata beliau Aziz. Di bumi itu gak mungkin ini selalu poros, nggak mungkin, itu pergantian malam dan siang. Jadi juga dikuatkan dalam ayat Surah Al-Imran, kita baca bareng-bareng. Inna fi, coba dibuka. Inna fi wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ayat di sini menerangkan apa? Ayat ini menyebutkan adalah suatu perkara yang penting, yaitu zikir. Zikir itu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga tafakkur, memikirkan cipta Allah. Kedua-duanya pasti seimbang. Jadi ada integrasi antara zikir, fikir dan amal soleh. Jadi dari ayat qauliyah tadi, ada istilah dari ayat qauliyah tadi, Al-Quran mendapatkan petunjuk bahwa kita diperintah berzikir, yaitu mengingat ke Allah. Dari ayat qauliyah, alam semesta ini kita diajak berpikir, yaitu menggunakan akal untuk meneliti fenomena alam ini yang terjadi pada ini. Jadi apabila kita berzikir Allah dan juga berpikir, itu akan lahir amal soleh. Nanti ada 3 amal soleh itu. Kita bisa mempelajari apa? Kita bisa bersyukur. 1, kita bersyukur kepada Allah dengan menunaikan sholat tepat waktu, karena waktu sholat itu ditentukan oleh peredaran matahari. Yang kedua, kita menjaga alam sekitar. Dalam arti tidak membuang sampah sembarangan, sampah pada tempatnya. Itu adalah untuk menjaga alam. Yang ketiga, kita tidak merusak bumi, karena Allah menjadikan kita sebagai khalifah untuk memakmurkan, bukan merosakkan bumi. Dan juga ayat Al-Quran menjelaskan pada surat Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam insana ma lam ya'lam. Jadi Allah juga menegaskan ada perintah Iqra. Iqra itu bacalah, bukan membaca sahaja teksnya saja, tapi juga membaca alam. Itu membaca peristiwa, membaca diri sendiri. Itu asas kepada kebangkitan ilmu dalam tamadun Islam. Seperti halnya para ilmuwan Ibnu Sina, Al-Kharizmi dan Ibnu itu menguasai kedua ayat ini. Ya, sekarang sebagai refleksi, sebagai penutup, saya ingin menanya ke antum, apa yang akan terjadi sekiranya bumi tidak berputar? Coba Anda jawab.
Tidak, bagaimana? Apa yang akan terjadi sekiranya bumi tidak berputar? Bumi diam saja. Bagaimana? Gelap terus kan? Gelap terus. Manusia tidak berehat. Ya betul-betul itu adalah apa, jadi kita itu menunjukkan peredaran siang dan malam itu adalah rahmat dari nikmat dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya pada malam ini ayat qauliyah dan ayat qauliyah tidak pernah bertentangan dengan kedua-duanya. Yang pertama, yang kedua, manusia dituntut untuk membaca, merenung dan mengamalkan kedua-duanya. Ketiga, pembelajaran di bab ini membuka mata hati kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita sampaikan doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha berilah Allah dari azab neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.